Akar masalah konflik Yusuf Hamka dengan Haritano, kasus 26 tahun lalu kembali mencuat. Korupsi perlengkapan rumah dinas DPR RI, Sekjen DPR jadi tersangka, negara rugi puluhan miliar. KPK geledah rumah Ridwan Kamil. Kang Emil terseret kasus korupsi Bank BJB. Paulus Thanos tak bisa lari lagi. Singapura proses ekstradisi buronan Indonesia. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. PT Citra Marga Nusapala Persada milik pengusaha jalan tol Yusuf Hamka melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum oleh Bambang Heri Iswanto Thanosudibyo alias Haritano dan PT MNC Asia Holding yang dulu PT Bakti Investama ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk atau CMNP milik pengusaha jalan tol Yusuf Hamka melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum oleh Bambang Hari Iswanto Thanosudibyo alias Haritanu dan PT MNC Asia Holding Tbk atau BHIT, dulu PT Bakti Investama Tbk ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu didaftarkan pada Jumat, 28 Februari 2025 dengan nomor perkara 142-PDT-G/2025-PNJKT.PST. Kasus ini bermula dari adanya transaksi CMNP dengan Unibank senilai 28 juta US dollar atau 456 miliar rupiah. Asumsi kurs 16.297 rupiah per dolar AS pada 26 tahun lalu atau pada Mei 1999. Ketika itu, MNC Asia Holding, dulu PT Bakti Investama Tbk, bertindak sebatas arranger. Direktur Independen CMNP, Hashim, mengatakan, apabila gugatan ini dikabulkan pengadilan, otomatis berdampak positif bagi perseroannya. Dalam petitumnya, CMNP meminta pengadilan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan milik Haritanu dan MNC Asia Holding. Direktur BHIT Tian pun buka suara atas gugatan ini. Tian mengatakan perseroannya tak mengetahui latar belakang dari perkara ini. Dia menyebut harusnya Yusuf Hamka menggugat Unibank. Seharusnya gugatan dilayangkan kepada Unibank dan atau pemegang saham pengendali Unibank. Ketika itu, Tian mengatakan perseroannya juga belum mendapat rilis resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
atas gugatan tersebut. Dia mengatakan perseroannya masih menunggu panggilan dari pengadilan. Tian memastikan tidak ada dampak terhadap kegiatan operasional dan kinerja keuangan perseroannya. Hingga saat ini, juga tak ada kejadian penting yang material dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan serta dapat mempengaruhi saham perseroan. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait perlengkapan pada rumah jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun anggaran 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait perlengkapan pada rumah jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun anggaran 2020. Salah satu yang dijerat sebagai tersangka adalah Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar. Namun, belum diperincikan siapa 6 orang tersangka lainnya. Ketua KPK, Setio Budianto, menjelaskan para tersangka belum ditahan karena pihaknya masih menunggu perhitungan kerugian keuangan negara. Sebagai informasi, KPK sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait perlengkapan pada rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Alexander belum menjelaskan secara detail berapa total anggaran yang digelembungkan. Dia menyebutkan harga yang dipakai dalam pengadaan proyek itu diduga dibuat lebih mahal dibanding harga pasar. Proyek itu disebut bernilai 120 miliar rupiah. Kerugian dalam kasus ini diduga mencapai puluhan miliar rupiah. Indra sempat mengajukan pra-peradilan melawan KPK dalam kasus ini. Namun, dia mencabut gugatan pra-peradilan itu. Kasus dugaan korupsi pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB sedang diusut KPK. Tim penyidik KPK turut menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, terkait penyidikan kasus tersebut. Kasus dugaan korupsi pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB sedang diusut KPK. Tim penyidik KPK turut menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, terkait penyidikan kasus tersebut. Benar, kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcayanto, saat dihubungi Senin 10 Maret 2025. Dia menjawab pertanyaan soal rumah Ridwan Kamil digeledah di kasus Bank BJB. Hal senada disampaikan Ketua KPK, Setio Budianto. Dia mengatakan penggeledahan rumah Ridwan Kamil terkait kasus korupsi Bank BJB. Betul, terkait perkara BJB, katanya. Terpisah, Jubir KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik KPK sedang melakukan penggeledahan di Bandung terkait kasus Bank BJB. Namun dia belum memerinci lokasi penggeledahannya.
KPK sebelumnya telah menyampaikan mulai mengusut dugaan korupsi pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan surat perintah penyidikan atau sprindik telah diterbitkan. Setio belum menjelaskan siapa saja pihak tersangka dalam perkara ini. Konstruksi lengkap perkara ini akan disampaikan pada saat konferensi pers pengumuman perkara. Setio melanjutkan, jika ternyata sudah ada aparat penegak hukum atau APH lain yang melakukan pengusutan yang sama, Direktur Penyidikan KPK yang akan berkoordinasi. Nanti dari hasil koordinasi itu diputuskan sebuah langkah atau tindak lanjut yang akan dilakukan seperti apa, kata dia. Respon Ridwan Kamil usai rumahnya digeledah KPK. Mantan Gubernur Jawa Barat atau Jabar, Ridwan Kamil atau RK, buka suara usai rumahnya yang berada di Jalan Gunung Kencana nomor 5, RT 6 RW 6, Kelurahan Ciumbuloid, Cidadap, Kota Bandung, digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ridwan membenarkan rumahnya digeledah terkait kasus Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. Menurut RK, tim KPK sudah menunjukkan surat resmi saat menggeledah rumahnya. RK mengklaim sebagai warga negara yang baik. Ia mengaku sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung dan membantu tim KPK secara profesional. Kendati demikian, RK tak mau merinci secara rinci kasus BJB yang sedang ditangani KPK hingga menggeledah rumahnya. Ia meminta media bertanya langsung ke tim KPK. Sebelumnya, tim KPK melakukan serangkaian penggeledahan, salah satunya rumah Ridwan Kamil, guna mencari bukti terkait kasus dugaan korupsi dana iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Menurut pantauan cnnindonesia.com, tak terlihat adanya aktivitas di dalam rumah. Namun terlihat pada parkiran terdapat 5 mobil berbagai jenis. Terlihat juga ada beberapa motor yang terparkir di parkiran yang cukup luas tersebut. Pada pos keamanan rumah pun tak terlihat adanya kegiatan di dalam rumah tersebut. Beberapa lampu teras yang tadinya sempat mati kini mulai menyala. 2 pimpinan KPK yakni Setio Budianto dan Fitro Rohcahyanto mengonfirmasi kabar penggeledahan rumah RK itu. Lembaga anti rasuah menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik kasus Bank BJB ini pada 27 Februari 2025. Sudah ada tersangka yang ditetapkan, namun belum disampaikan KPK ke publik. Kata Setio, hal itu menjadi kewenangan penuh penyidik. Singapura memproses
permintaan ekstradisi pengusaha bernama Paulus Thanos terkait kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP. Kementerian Hukum Singapura mengkonfirmasi bahwa mereka sedang menangani permintaan ekstradisi terhadap Paulus yang telah masuk dalam daftar buronan Indonesia sejak 2021. Singapura memproses permintaan ekstradisi pengusaha bernama Paulus Thanos terkait kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau EKTP. Kementerian Hukum Singapura mengonfirmasi pada Senin 10 Maret 2025 bahwa mereka sedang menangani permintaan ekstradisi terhadap Paulus yang telah masuk dalam daftar buronan Indonesia sejak 2021. Adapun skandal korupsi EKTP ini menyebabkan kerugian negara sekitar 2,3 triliun rupiah. Menteri Hukum dan Dalam Negeri Singapura, Kashan Mugam, dalam konferensi pers pada Senin, menyatakan bahwa Thanos telah ditangkap pada Januari lalu setelah Indonesia mengajukan permintaan ekstradisi pada Desember 2023. Thanos dituduh bersekongkol dengan sejumlah anggota parlemen serta pejabat pemerintah untuk memenangkan kontrak pengadaan EKTP melalui perusahaannya dengan harga yang telah digelembungkan sebagai imbalan untuk suap. Pihak berwenang Singapura mengungkapkan bahwa Paulus Thanos memiliki izin tinggal permanen di negara tersebut dan memegang paspor diplomatik dari Guinea-Bissau. Namun, status kekebalan diplomatiknya tidak diakui oleh pemerintah Singapura karena ia tidak terakreditasi di Kementerian Luar Negeri negara tersebut. Pihak Kementerian Hukum Singapura menyatakan bahwa mereka bekerja sama secara erat dengan otoritas Indonesia untuk mempercepat proses ekstradisi ini. Jika tidak ada upaya banding dari Thanos, maka proses ekstradisi diperkirakan akan memakan waktu sekitar 6 bulan. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura baru mulai berlaku pada Maret tahun lalu dan memungkinkan penerapan secara retrospektif untuk kejahatan yang terjadi hingga 18 tahun sebelumnya. Berdasarkan ketentuan ini, kasus yang menjerat Thanos yang diduga terjadi lebih dari 1 dekade lalu masih dapat diproses melalui jalur hukum. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.